pemirsa, di tempat saya berdiri saat ini adalah apartemen Meikarta Distrik 2 yang kalian bisa lihat sendiri. Sebelah saya ini adalah ilalang, lalu di atas sana masih berbentuk kerangka, pemirsa. Padahal apartemen ini telah dijual sejak tahun 2017 dan dijanjikan untuk diserah terimakan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Namun hingga saat ini seperti yang bisa dapat dilihat masih belum selesai. Masalah hukum bertubi-tubi yang melanda proyek Meikarta menjadikan lambatnya pembangunan di apartemen yang termasuk ke dalam proyek Orange County ini. Kami telah berusaha menghubungi manajemen Meikarta, namun hingga saat kami melaporkan kepada Anda, belum ada jawaban maupun konfirmasi mengenai jangka waktu serah terima unit apartemen. Dikutip berdasarkan dokumen tanggapan permintaan penjelasan atas pemberitaan di media massa kepada PT Lipo Cikarang Tbk tertanggal 8 Desember 2022 yang kami peroleh pada bagian keterbukaan informasi dari situs Bursa Efek Indonesia, diberikan penjelasan bahwa serah terima unit apartemen Meikarta Distrik 1, 2, 3 merujuk kepada putusan homologasi, yakni penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2027. Padahal secara jelas dan tegas tertulis di dalam putusan homologasi nomor 328 tertanggal 18 Desember 2020 bahwa pemesan berhak menerima penyerahan hak dan penguasaan unit dimulai sejak bulan Maret 2021 dan paling lambat akhir bulan Desember tahun 2025. Lantas, tenggat waktu penyerahan unit manakah yang benar? Apakah 2027 seperti keterangan manajemen Meikarta atau tahun 2025 seperti putusan homologasi yang sudah berkekuatan hukum tetap? Di sisi lain, pihak manajemen Meikarta menyatakan sudah melakukan serah terima unit kepada kurang lebih 1.800 pembeli. Lalu, apa langkah hukum lain yang dapat ditempuh oleh korban? Mulai dari kasus suap, permohonan PKPU hingga dijatuhkannya putusan homologasi yang menyatakan bahwa serah terima dilakukan sejak Maret 2021 hingga Desember tahun 2025. Seperti yang terlihat di sebelah saya ini, Meikarta Distrik 2 masih berbentuk ilalang, kerangka, bahkan kolam. Dan para konsumen atau pembeli pun telah menempuh jalur hukum untuk mendapatkan hak-haknya. Dan untuk lebih lanjut, kami telah mewawancarai Ketua dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Dr. Rizal E. Halim. Yang pertama mau kami sampaikan bahwa sejak pertama kasus ini merebak di 2017 ya, 2018 dan 2019 kami menerima pengaduan dari konsumen ya yang sudah melakukan pembookingan dan pembayaran down payment ya. Dan pada saat itu kita sudah berkomunikasi dengan pengembang dan ada beberapa kesepakatan dengan konsumen pada saat itu sebelum putusan PKPU ya, sebuah homologasi itu ya. Jadi yang pengembang yang ingin mengembang yang ditawarkan yang tadi yang membeli unit di lahan yang bermasalah itu akan direlokasi ke lahan yang tidak ada masalah, yang clean ya, clean dan clear. Nah, kalau konsumen tidak ingin, tetap ingin dikembalikan dananya, itu juga memungkinkan dengan catatan tadi unit yang bersangkutan akan dijual di pasar sekunder. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga yaitu ya sudah mengembalikan dana konsumen. Dan pada saat 19 konsumen yang mengadu ke kami itu pada saat itu semuanya sudah selesai dengan 3 solusi yang tadi ya. Nah, kemudian kasus ini bergulir hingga tidak cepat cuma dari konsumen tetapi dari mitra-mitra pengembang, subkontraktor ya, yang juga melakukan gugatan ke pengadilan hingga diputuskanlah PKPU di tahun 2010 ya. 2020 sorry. Homologasi. Nah, terkait hal itu tentunya kita harus melihat putusan skema proposal yang ditawarkan di putusan homologasi itu.
apa saja skemanya. Kalau dia mendengar penjelasan dari Corporate Secretary Grup Lipo itu bahwa penyerahan unit dilakukan secara bertahap sejak 2021 hingga 2027. Nah, kita harus melihat bertahapnya ini untuk berdasarkan apa ya? Menurut saya sih ada konsumen yang menerima di awal dan mungkin yang hingga di 2027. Nah, itu yang perlu kita lihat ya dari hasil draft atau bukan keputusan homologasi yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Dengan keputusan ini konsumen kemudian melakukan komplain ya bahwa mungkin di lokasi belum terlihat pembangunan secara signifikan. Ya, mungkin itu juga perlu dicermati. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan keputusan homologasi ini, saya pikir pengadilan juga perlu menetapkan hakim pengawas untuk mengawasi pelaksanaan putusan. Jadi tidak membiarkan putusan itu berkembang secara liar. Jadi harus ada hakim pengawas dan juga perlu melibatkan sektor terkait seperti Kementerian PUPera dan Otoritas Jasa Keuangan, karena di sana juga ada perbankan yang ikut membiayai pembiayaan konsumen. Agak sulit ya, sebelum PKPU itu masih memungkinkan waktu itu ya. Itu sudah kami jalankan, tapi setelah PKPU maka seluruh pihak wajib tunduk pada putusan itu, kecuali ada penyimpangan dari putusan ya. Misalnya harusnya 2022 ada 100 yang terima unit, tapi ternyata baru 2 ya, yang 98 bisa komplain. Tapi kalau sudah ada homologasi, menurut saya sih ya kemungkinan itu tertutup. Untuk pengembalian yang memungkinkan adalah menjalankan putusan pengadilan itu. Nah, putusan pengadilan itu yang perlu kita awasi, yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait, tidak hanya konsumen tapi juga pengembang, mitra pengembang dan sebagainya. Bisa dilakukan peninjauan kembali ya atas putusan itu. Apakah mekanisme hukumnya, apakah PK atau kasasi atau apalah ya. Tapi harus bisa dilakukan upaya hukum apabila putus homologasi itu tidak berjalan dengan baik. Tidak perlu menunggu 2027 karena di homologasi itu kan pembangunan selesai 2022. Jadi kalau ada masalah pembangunan belum selesai 2022 juga bisa dilakukan upaya hukum. Atau misalnya serah terima sejak 2021 sampai sampai 2027, tetapi tahapan 2021 hingga saat ini belum ada serah terima. Itu juga masalah. Jadi memang harus dicek ya di data dokumen homologasinya. Nah, kalau memang nanti setelah 2027 masalah-masalah itu masih menyisakan masalah, pertama yang bisa dilakukan upaya hukum yang tadi saya jelaskan. Yang kedua, tadi boleh meminta pengembalian dana ya, refund dan sebagainya. Artinya udah di luar putusan homologasi, refund atau upaya hukum yang lain sesuai dengan nilai yang ada tercantum di dokumen ya, dokumen proposal PKPU-nya. Ya tentu bisa saja, sangat bisa ya, dan kita tetap terbuka untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Nanti pengaduan itu kita coba lihat, kita pelajari, dan kita lihat apa saja yang terkait dan mengecek apakah yang bersangkutan itu sudah terdaftar dalam dokumen homologasi juga ya. Itu juga biasa jadi masalah, konsumen yang pada satu persoalan tidak ikut mendaftar, nah itu tidak terrecord dan itu agak rumit biasa.
konsumen menjadi orang yang paling dirugikan dengan adanya kasus ini. Maka penyelesaian apapun yang dapat menjadi jalan keluar semoga bisa memberikan titik terang bagi para konsumen. Dari Cikarang, Shania Latas, Ajat, dan juga Aden, tim liputan CNBC Indonesia, Beyond Business.